pemberantasan korupsi itu mulai dari atas ya. Klasik, klise. Tetapi yang kita lupa adalah bahwa kenapa korupsi itu ada di Indonesia? Karena saya nggak mau bilang korupsi itu karena kebutuhan, oke mungkin. Korupsi itu karena kerakusan mungkin. Tapi ada orang yang terkena korup bukan karena kerakusan dan juga bukan karena kebutuhan. Jadi korupsi yang terjadi di Indonesia agak unik karena ada mental feodal yang masih tertanam dalam pikiran dan jiwa kita. Sementara kita hidup dalam kondisi negara hukum. Di mana benturannya? Oke. Kita mesti lihat apa itu feodal. Feodal adalah semuanya punya saya. Punya kaum feodal. Tanah punya kaum feodal. Bahkan nyawa Anda pun milik kaum feodal. Bahkan di Inggris, mohon maaf, ada royal right. Apa sih namanya itu? Ya. Khusus untuk orang-orang kaya. Iya. Para lord gitu ya. Iya, dia punya hak untuk itulah. Iya. Oke. Cari sendirilah. Nah, jadi orang feodal menganggap bahwa dengan jabatan dia boleh memiliki apa saja. Pada saat seseorang menjabat suatu jabatan, maka orang datang ke dia menyerahkan sesuatu, fine. Kaum feodal begitu. Ngasih upeti, iya. Masa Anda kepala ini, si anu aja begini. Masa Anda nggak bisa mengusahakan, tolong dong dapat fasilitas. Masih ada nggak itu di kita? Dan saya yakin masih ada. Percuma Anda jadi komut, nggak bisa ngasih. Iya. Masa komut mesti ngantri juga? Iya. Atau kalimat pemungkas, saya kan udah menempatkan Anda di situ. Ngapain aja Anda di situ? Iya. Betul. Mana kickbacknya untuk saya mana? Persis. Cashbacknya untuk saya mana? Betul. Kira-kira gitu kan? Betul. Udahlah kita tahu pura-pura. Nah, mental feodal ini yang mesti dikikis habis. Itu dulu tuh. Jadi musuh kita adalah feodalisme. Sampai sekarang. Tan Malaka bilang feodalisme. Nurkolis Majid dalam bukunya Indonesia Kita, musuh kita apa? Feodalisme. Kita akan tetap korup kalau kita masih bermental feodal. Contohnya, forader. Apa hak Anda pakai forader? Memangnya jalan nenek moyang lo? Ini mohon maaf. Iya. Akhirnya keluar juga tuh. Iya. Kita sudah mulai harus menggunakan bahasa gitu, Chief. Iya. Masa misalnya ini barusan selesai pilkada kan? Iya. Di sebuah daerah di kampung saya sebutkan saja. Selama 5 tahun bupati kebetulan teman saya sebenarnya, tetapi saya menemukan banyak hal. Saya kritisin. Ada yang jawab begini, dia kan sudah tidak menjabat lagi, kok masih begitu juga? Loh, emang kalau menjabat menarik. Saya jadi emosi juga karena itu. Maka menurut saya, Anda ingin mengatakan seorang Chandra M. Hamzah ingin mengatakan bahwa problem kita ternyata lebih banyak lagi dari apa yang kita pikirkan. Betul. Sebab berada di dalam alam bawah sadar kita. Iya. Feodalisme itu tadi. Feodalisme. Saya punya pengalaman, boleh cerita dikit ya? Ya. Saya sebagai pimpinan KPK datang bertemu dengan Jaksa Agung suatu negara, ya, dengan salah seorang atau salah seorang pimpinan KPK. Ketemu, kita makan malam, ketemu di hotel itu, dinner, kita makan malam. Kita datang duluan sebagai tamu, duluan dong. Kita datang duluan, kita tunggu di hotel itu, kemudian Jaksa Agung itu datang. Apa yang dia datang dengan apa? Jalan kaki. Cuk, cuman berdua. Pimpinan KPK yang lain bilang ke saya, silakan dikonfirmasi lah nanti. Pak Chandra, itu Jaksa Agung. Iya Pak, Jaksa Agung negara ini. Iya Pak, kok begitu aja? Apanya yang begitu Pak? Berdua datang, salaman. Kita makan malam, cerita bina hubungan. Sederhana sekali. Saya punya pengalaman jalan sama. Kaki. Saya punya pengalaman sama. Kami lagi berkunjung ke Kongres Amerika. Diterima oleh Ted Kennedy. Keluarga besar Kennedy ya. Waktu itu dia senator. Orangnya sederhana tapi sudah menjadi senator 32 tahun. Saya dengar dia sudah barusan meninggal.
Duduklah kita begini. Dia datang juga ngobrol lah kita. Yang awalnya kita gunakan jam yang mahal, setelah kita lihat dia itu tahu nggak jam jam digital dan itu kacanya pecah. Pas begini kan, kita lihat begini, semua tangan kita dimasukin. Oke. Buat saya sih buat apa sih? Iya. Saya pakai jam buat sport. Sama. Selesai. Jalan. Pertanyaan terakhir menyangkut soal ini. Ternyata kita sudah banyak membicarakan hal yang tampaknya kita hindari untuk bicarakan.